Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naftalina Uli Adelia dari Prodi Pendidikan Kimia FMIPA UNES. Di sini saya sedang mengikuti program PPG Prajabatan tahun 2022 gelombang 1, NIM 43010222127. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mencoba menyimpulkan terkait dengan topik pertama di filosofi pendidikan Indonesia, yaitu terkait perjalanan pendidikan nasional. Namun di sini saya ingin menjelaskan runtut ya, mungkin dari awal. Di sini saya ingin mulai dari poin pertama, yaitu mulai dari diri. Saya ingin mencoba menyimpulkan bahwa seorang guru yang dulu mungkin memotivasi kita menjadi guru itu adalah sosok yang sangat berharga. Guru yang mungkin memotivasi saya menjadi guru adalah salah satunya guru SMA saya, yaitu ada Bu Wiwi. Beliau memang mengajarkan kimia itu dengan berbagai macam metode dan media pembelajaran, sehingga saya tertarik untuk belajar kimia, dan alhamdulillah sekarang juga diberikan kesempatan untuk bakal menjadi guru kimia di sekolah. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang common atau yang umum ditanyakan kepada calon-calon pendidik itu adalah, mengapa Anda ingin menjadi guru? Nah, kalau saya pribadi, niat saya menjadi guru adalah ingin memang benar-benar berbagi ilmu. Karena apa? Seorang siswa atau seorang anak tanpa guru pun nggak bisa. Jadi guru menurut saya adalah merupakan suatu sosok yang memang tanpa tanda jasa ya, pahlawan tanpa tanda jasa yang niat tulus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut saya seperti itu. Jadi motivasi ini pun muncul karena terinspirasi dari guru SMA saya, kemudian juga alhamdulillah mendapatkan restu dan izin dari orang tua juga saling support. Jadi itulah yang membuat saya juga sangat termotivasi untuk mewujudkan cita-cita menjadi seorang guru. Kemudian berdasarkan pengalaman yang pernah saya peroleh ketika dulu kuliah, bahwa menjadi seorang yang pendidik atau menjadi seorang calon pendidik itu adalah bukan hanya sekedar punya ilmu atau bekal materi, tetapi juga skill atau soft skill yang harus kita gali lebih dalam menjadi seorang guru ya. Salah satunya tadi ada public speaking, kemudian bagaimana cara untuk memahami karakter masing-masing siswa. Nah, ini saya pernah alami ketika saya dulu mengikuti tentor di beberapa bimbel di Semarang. Dan suatu ketika saya itu diberikan kesempatan untuk mengajar salah satu murid di SMA negeri di daerah Semarang. Dan dari kelas 10 dan 11 itu memang anaknya saya bimbing. Dan respon dari anaknya ini itu mengatakan bahwa, wah Bu, ternyata kimia itu mudah ya. Ternyata kimia itu tidak seperti yang saya bayangkan. Karena teman-teman saya semua itu bilang kalau kimia itu sulit. Nah, dari situ saya dapat menyimpulkan bahwa indikator siswa itu berhasil dalam belajar itu selain dipengaruhi oleh dari motivasi dari dalam diri anaknya sendiri, itu juga karena faktor dari si pengajarnya. Itulah yang mungkin menambah motivasi saya untuk menjadi seorang guru. Oh, ternyata seorang guru itu juga mengasihkan. Jadi dapat membuat kebanggaan tersendiri gitu ketika ada murid yang paham tentang apa yang kita ajarkan. Jadi di dalam lingkaran emas pribadi, di situ ada why, how, and what terkait tentang filosofi pendidikan Indonesia. Jadi menurut saya penting bagi seorang guru untuk memahami filosofi pendidikan nasional ya. Jadi yang pertama itu kalau why alasan mengapa guru itu perlu belajar ini. Jadi seorang guru itu adalah harapannya adalah bisa menjadi seorang guru penggerak, apalagi nanti selama berjalannya waktu ini nanti kita menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, seorang guru itu harus mampu merancang atau mengembangkan apa yang harus siswa pelajari. Kemudian bagaimana siswa itu bisa terlibat secara aktif dalam pembelajarannya. Kemudian bagaimana hasil belajar siswa ini bisa menunjukkan minat dan bakat siswa itu mau kemana. Nah, itu adalah why atau alasan mengapa guru mempelajari filosofi pendidikan ini. Kemudian yang kedua itu adalah how. How itu strategi terkait dengan
apa yang dilakukan seorang guru untuk memahami karakter masing-masing siswa, itu adalah how. Kemudian what atau apa langkah-langkah konkret yang diperlukan oleh seorang bakal calon guru penggerak untuk siswanya. Jadi menurut saya itu adalah seorang guru itu harus pandai memilih model, metode, dan mungkin strategi pembelajaran untuk bisa mengantarkan murid-muridnya sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian untuk topik yang kedua itu tentang eksplorasi konsep. Jadi perjalanan pendidikan nasional dari perspektif Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi kita ketahui bahwa dari tahun ke tahun itu proses perjalanan pendidikan Indonesia itu semakin berkembang, ya. Tetapi di sini juga harus menyesuaikan yang namanya kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, kita ketahui bahwa dulu sebelum kemerdekaan itu sejarahnya adalah pendidikan Indonesia itu dibawa oleh budaya Hindu dan Buddha. Kemudian kita tahu dari Portugis, kemudian Belanda, itu mereka membawa yang namanya ilmu agama masuk ke Indonesia. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, pendidikan mengarah ke suatu pengetahuan. Jadi setelah kemerdekaan kita tahu bahwa salah satu pelopor pendidikan Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara, ya kan? Nah, Ki Hajar Dewantara itu merancang konsep pendidikan itu berdasarkan asas kemerdekaan. Nah, ini juga sedang kita rasakan, ya. Jadi untuk asas kemerdekaan itu menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk yang bebas, makhluk yang memiliki kemerdekaan untuk memilih, gitu, untuk menentukan nanti kedepannya mau seperti apa. Kamu nanti ingin memihak ke yang mana, itu adalah bebas memilih, gitu ya. Kemudian di sini juga Ki Hajar Dewantara itu memiliki istilah yang namanya sistem among. Sistem among itu adalah melarang adanya hukuman atau paksaan kepada siswa yang akan mematikan jiwa merdeka dan kreativitasnya. Nah, kita tahu bahwa pada masa sekarang itu kita dihadapkan pada yang namanya kurikulum 2013, ya, mereformasi, ya, dari 2013 ke kurikulum merdeka. Nah, yang intinya itu adalah berpacu pada menurut asas Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu sekarang tidak dibatasi dalam hal pengetahuan saja, tidak difokuskan pada teacher center, tapi sekarang itu kita harus memfokuskan pada student center. Jadi memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih. Selama ini pendidikan itu lebih difokuskan pada pendidikan atau aspek pengetahuan. Nah, aspek keterampilan dan kreativitas itu masih kurang. Yang kita ketahui bersama bahwa selama ini aspek pendidikan itu lebih fokus kepada aspek pengetahuan. Kemudian terkait aspek karakter ataupun aspek keterampilan itu masih kurang. Oleh karena itu sekarang itu pemerintah sedang mengembangkan yang namanya kurikulum merdeka, itu adalah untuk mengembangkan karakter siswa berdasarkan asas Ki Hajar Dewantara, yaitu diantaranya pendidikan itu menjadi proses budaya yang akan mendorong siswa untuk berjiwa mandiri dan merdeka. Kemudian dapat membentuk watak atau karakter siswa yang nasional, internasional, kemudian dapat mengembangkan diri masing-masing siswa. Nah, di sini peran sebagai guru penggerak atau sebagai guru yang profesional dibutuhkan, karena guru harus bisa memahami setiap karakter atau masing-masing dari diri siswa, dan bagaimana guru dapat mengembangkan minat dan bakat siswa juga. Perlu diingat bahwa masa depan bangsa Indonesia akan ditentukan berdasarkan berbagai aspek lapisan masyarakat. Jadi bukan hanya dari pemerintah, tapi dari siswa, guru, kemudian kerjasama dari berbagai pihak itu juga sangat menentukan kemajuan Indonesia. Kemudian lanjut ke topik ketiga, itu tentang ruang kolaborasi, argumen kritis terkait perjalanan pendidikan nasional. Jadi untuk praktik pendidikan saat ini itu kan masih terbelenggu, ya. Bilangnya terbelenggu itu adalah mungkin mengalami keterbatasan atau masih belum merdeka. Nah, itu menurut perspektif dari masing-masing guru itu seperti apa. Jadi kalau menurut saya itu melihat dari perkembangan pendidikan Indonesia dari sebelum merdeka kemudian setelah merdeka itu untuk perkembangan, ya, terutama dalam kurikulumnya, ya, itu
sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Tujuannya itu adalah sama. Jadi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi mungkin memang perubahan ini itu menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan suatu bangsa. Jadi ketika kita lihat dari berbagai aspek, ketika kita bandingkan antara pendidikan sebelum kemerdekaan sama setelah kemerdekaan itu memang berbeda. Kita bisa lihat dari mungkin perubahan dilihat dari sudut pandang tujuan, kemudian akses pengajaran, infrastruktur, kemudian sumber informasi, kurikulum, dan alat bantu belajar itu pasti ketika kita bandingkan adalah memang berbeda. Ketika kita berbicara saat ini antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka itu memang sebenarnya keduanya hampir sama. Mungkin di sini ada perubahan istilah atau perubahan sistem yang mungkin diubah atau dimodifikasi sedikit ya. Jadi untuk kurikulum Merdeka memang menurut saya adalah sangat kompleks ya, karena menghubungkan semua pemangku kepentingan ya. Kita bisa lihat dari mungkin sisi dari gurunya memang harus dituntut untuk kreatif dan inovatif. Jadi memfokuskan pembelajaran ke student centers. Jadi sifatnya adalah proyek. Jadi untuk bisa mengembangkan kreativitas dan jiwa kreatifnya siswa itu adalah dari proyek itu sendiri. Kemudian untuk siswanya itu juga diberikan kebebasan untuk memilih kira-kira mau mata pelajaran seperti apa. Sebenarnya guru pun bisa memilih model pembelajaran yang seperti apa. Misal untuk kurikulum Merdeka itu bisa menggunakan blended learning atau menggunakan PJBL, project based learning, kemudian problem solving, discovery learning. Jadi guru di sini adalah berperan penting dalam mengembangkan atau mengarahkan siswa menuju minat dan bakatnya masing-masing ya. Jadi guru itu bertindak sebagai motivator, fasilitator, kemudian ada sebagai inspirator dalam mengembangkan keterampilan abad 21. Kemudian sebenarnya Merdeka Belajar ini relate ya, atau memang relevan dengan perkembangan anak-anak zaman sekarang, karena anak-anak itu tidak didikte untuk melakukan apa, tapi anak-anak itu diberikan kebebasan untuk memilih sesuai dengan eksplorasi untuk mencari ilmu pengetahuan sendiri. Sini saya akan memberikan contoh ya, contoh model pembelajaran yang bisa digunakan untuk kurikulum Merdeka ya. Salah satunya adalah di materi kelas 12 itu ada namanya kimia unsur. Nah, menurut saya itu adalah materi yang banyak tapi harus dihabiskan dalam waktu yang singkat. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka itu bisa dibuat sistem yang namanya CHEM-DIBEL. Jadi chemistry periodic blended learning gitu. Jadi di situ siswa adalah diajarkan tentang literasi kimia. Jadi bagaimana siswa itu bisa memahami unsur-unsur kimia berdasarkan dari eksplorasi dari diri dalam masing-masing siswa. Intinya di situ adalah nanti kita pembelajarannya blended learning, jadi ada tatap muka kemudian ada secara daring seperti itu melalui Google Classroom. Kemudian nanti siswa dibuat kelompoknya itu satu kelas misal dibagi menjadi 8 kelompok ya, satu kelompok ada 3 sampai 4 orang. Kemudian di sana nanti anak diberikan project individu dan kelompok. Untuk project individu siswa bisa memilih mau project individu yang menulis atau membuat proyek seperti mind mapping untuk unsur kimia, atau siswa bisa memilih salah satu unsur tapi dijelaskan secara detail. Nah, kemudian untuk penugasan kelompok ini nanti saya punya rencana untuk membuat suatu gelar karya tapi tentang produk-produk atau hasil inovasi anak terkait kimia unsur. Mungkin bisa dibuat seperti puisi kimia atau mungkin artikel kimia kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa menjadi inovasi untuk mengajak anak-anak itu untuk student center, jadi fokus ke anak-anak. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator, sebagai pengarahan siswa saja. Untuk topik yang keempat itu tentang
kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional. Jadi tadi sudah saya bahas ya di awal-awal juga udah saya singgung. Jadi untuk perjalanan pendidikan Indonesia itu kalau sebelum kemerdekaan itu kita tahu bahwa ada berapa ya? Jadi yang pertama itu pendidikan di Nusantara pada masa pra-kolonialisme, kemudian pada masa kolonialisme, kemudian pada masa Orde Lama, kemudian lanjutannya adalah pada masa Orde Baru, kemudian pada masa reformasi. Nah, secara umum itu intinya adalah kalau sebelum kemerdekaan itu pembelajaran lebih difokuskan pada apa ya? Pembelajaran tentang agama yang datang dari Hindu, Buddha, kemudian Islam, Katolik, Kristen, seperti itu. Nah, setelah merdeka itu pembelajaran sudah bergerak ke arah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi salah satu pelopor yang memprakarsai itu adalah ada Ki Hajar Dewantara, kemudian Budi Utomo, seperti itu. Pada intinya adalah sejarah pendidikan di Indonesia itu dari tahun ke tahun itu mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Nah, tujuannya adalah sama, untuk memajukan pendidikan Indonesia, mulai dari pendidikan agama, kemudian pendidikan karena penjajah, hingga pendidikan pasca kemerdekaan. Nah, setiap masa itu adalah wajib mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan bangsa di masa ini dan nanti masa mendatang. Kemudian di topik yang kelima itu tentang elaborasi perjalanan pendidikan nasional. Tapi di sini lebih ditekankan pada mengapa atau faktor apa yang menyebabkan itu pendidikan Indonesia masih terbelenggu, belum merdeka, seperti itu. Tapi ya berjalannya waktu karena konsep kurikulum merdeka yang diusung oleh Pak Kemendikbud ini sudah mulai berjalan dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas siswa. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita ingin meningkatkan kualitas siswa, terlebih dulu yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas guru atau yang mendidik. Karena memang guru adalah sebagai fasilitator, guru yang akan memberikan anak-anak itu pengarahan. Kamu mau kemana? Kamu mau cita-cita yang seperti apa? Nah, nanti setiap guru bisa mengarahkan siswanya menuju langkah atau minatnya masing-masing. Jadi perlu diingat bahwa menjadi seorang guru penggerak namanya ya, itu memang harus memiliki inovasi atau memiliki kemauan untuk melakukan perubahan. Nah, ini menjadi salah satu hal yang penting gitu ya. Kemudian untuk sebagai guru penggerak itu juga harus berkolaborasi dengan guru-guru lain. Untuk pertanyaan berikutnya itu adalah alasan mengapa itu guru-guru lebih nyaman menggunakan kurikulum yang sebelumnya dengan menggunakan kurikulum merdeka yang baru. Karena menurut perspektif saya bahwa faktor yang menyebabkan itu mungkin yang pertama adalah karena guru itu sudah merasa nyaman menggunakan kurikulum berstandar yang kemarin daripada kurikulum yang baru. Jadi kita juga harus belajar lagi, memahami kembali bagaimana sistemnya. Kemudian yang kedua itu adalah tidak mau keluar dari zona nyaman ya, sama ya tadi yang kayak seperti poin yang pertama ya. Kemudian untuk yang ketiga itu memang di sini guru dituntut untuk memiliki inovatif ya, harus berpikir kreatif dan harus mau mengalami perubahan. Jadi pola pikirnya pun harus diubah. Nah, itulah 5 subtopik yang ada dalam topik filosofi pendidikan nasional. Kemudian topik pertama ya tentang perjalanan pendidikan nasional. Semoga ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya pribadi. Kemudian semoga harapannya ke depannya bisa tambah untuk literasi lagi ya, tambah belajar lagi agar insya Allah bisa menjadi guru penggerak dan guru profesional di masa mendatang. Amin, amin, amin. Terima kasih semuanya.